Partai Murbanya Tan Malaka itu menggagas ini loh. Kalau tadi kan sudah ya, kalau sekarang sudah sukses revolusinya, ayo merancang program. Dia ada program ekonomi, politik, militer. Kita lihat yang program ekonominya itu bisa dilihat di buku Menuju Republik Indonesia. Yang pertama, menasionalisasi pabrik tambang yang ada. Menasionalisasi itu yang semula bukan miliknya negara, mungkin miliknya penjajah, mungkin miliknya swasta, dinasionalkan. Ini kan prinsip sosialisme. Sumber daya yang dibutuhkan orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu, harus negara yang menguasai. Nasionalisasi. Nah, jangan kebalikannya, yang sudah miliknya negara malah dijual ke yang lain. Nah, itu bunuh diri namanya. Tidak boleh begitu, harus nasionalisasi. Yang kok ini kelihatannya semua orang butuh itu ya. Ya berarti negara yang harus menguasai. Karena kalau tidak, dampaknya akan sangat menguatkan yang menguasai yang individual tadi dan menyengsarakan yang lain. Maka harus negara, maka ada nasionalisasi. Termasuk nasionalisasi hutan-hutan dan perusahaan-perusahaan. Jangan malah hutannya dijual kepemilikannya. Harus negara yang menguasai. Karena kalau enggak, ya nanti tetap rakyat akan susah. Terus nasionalisasi perusahaan lalu lintas dan angkutan umum. Nasionalisasi bank-bank, perusahaan perseorangan dan maskapai-maskapai perniagaan yang besar. Jadi yang dibutuhkan orang banyak harus dikuasai negara, tidak boleh dikuasai perseorangan. Terus bikin industri-industri baru dengan bantuan negara. Kalau hari ini mungkin namanya BUMN. Terus bikin koperasi-koperasi rakyat dengan bantuan kredit yang murah oleh negara. Lembaga koperasi ini lembaga ideal. Di mana-mana juga dibunyikan ideal, cuma jarang ada koperasi yang sukses. Koperasi rata-rata jatuhnya terus jadi arisan. Ya, susah bikin lembaga yang sukses itu kan perusahaan-perusahaan swasta itu. Lembaga sejenis koperasi itu biasanya berat. Ya mungkin jiwanya yang tidak cocok. Orang yang kapitalis diajak koperasi ya mungkin berat. Jiwanya yang lebih sosialis, lebih mudah. Terus memberikan bantuan hewan itu maksudnya bantuan berupa hewan, bukan bantuan kepada hewan. Dan alat-alat kerja untuk tani. Kan? Ya harus mikir loh, negara itu kita memberikan apa pada para petani, kita memberikan apa pada para nelayan, kita memberikan apa pada guru, kita memberikan apa, harus ada itunya. Karena mereka yang menguasai sumber daya utama. Transmigrasi ini yang diusulkan oleh Tan Malaka yang dijalankan sangat serius oleh Orde Baru. Saya tidak tahu sekarang masih serius berjalan apa enggak. Terus pembagian lahan produktif kepada petani yang tidak punya lahan. Nah ini kita menyebutnya hari ini land reform. Sering jadi sumber konflik. Dan di antara sumber konflik PKI dan NANU itu pembagian tanah ini. Karena kalau orang sudah terlanjur tanahnya banyak, apa ya mau dia tanahnya diminta dibagi-bagi. Ya, itu terus jadi konflik. Dan biasanya kelompok feodal ini kan punya pasukan, punya pengaruh sendiri. Itu nanti yang melahirkan konflik. Meskipun memang cita-cita sosialisme tidak boleh orang bisa mengoleksi tanah seluas-luasnya. Itu nanti membahayakan negara. Kalau orang bisa beli pulau, kalau orang bisa beli tanah tidak ada batasnya, itu juga membahayakan. Jadi harus ada batasnya. Kalau boleh kan nanti orang paling kaya, Neymar yang baru transfer 3, sekian triliun itu, nanti dia tidak cuma beli tanah di sini, beli pulau. Nah, itu kan susah, harus ada batasnya. Oke, dan yang ke-10 ya menghapuskan sisa-sisa tanah dan membagikan kepada petani yang melarat dan proletar. Jadi ini program ekonominya. Kalau program pendidikannya ya lumayan.
Jadi dia punya istilah 3 minimum program. Hari ini kelihatannya sudah dijalankan meskipun secara tidak langsung. Yang pertama wajib belajar gratis sampai umur 17. Dan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya, bahasa Inggris sebagai bahasa pendampingnya yang utama. Kalau ini dijalankan sejak Tan Malaka, mungkin hari ini kita enggak fobia sama bahasa Inggris. Iya. Pokoknya kita hari ini kan kalau sama ada bule kan agak minder. Alasannya enggak bisa ngomong. Padahal ngomong ya tinggal ngomong aja. Cuma kita agak gimana karena alasan bahasa. Kalau Tan Malaka pokoknya 17 itu hitungan saya sampai SMA lah. SD, SMP, SMA gratis. Dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini sudah jalan sampai hari ini. Hari ini kan SD, SMP, SMA gratis. Tidak bayar kecuali tarian-tarian tertentu. Ya, oleh sekolah masing-masing. Oke. Terus menghapuskan sistem pelajaran lama, menyusun kurikulum baru berdasarkan kepentingan Indonesia. Jadi pokoknya bikin kurikulum itu dasarnya bukan tren, bukan yang sekarang banyak diajari di mana-mana termasuk secara internasional, tapi yang dibutuhkan Indonesia apa. Jangan menyusun kurikulum yang tidak nyambung sama Indonesia. Kita hari ini kan selalu lihat di internasional, kita bertanding secara internasional, sehingga sering melupakan kekhasan Indonesia apa. Ilmu yang dibutuhkan untuk berkiprah, memberi manfaat banyak di Indonesia itu apa, kan gitu. Belajar Islam itu mungkin ya, kan banyak isu-isu internasional, tapi sebelum ke sana ya isu-isu Indonesia harus paham. Orang Indonesia itu kajian Islamnya sampai level apa dan kita masuknya harus lewat mana, kan harus itu. Kalau orang kampung kita kasih isu-isu kampus hari ini tentang Islam, puyeng mesti mereka. Ngomong tentang islamisasi ilmu, ngomong tentang otoritarianisme, orang kampung toleh-toleh dok itu. Ngomong apa itu? Nah, ya. Bahkan kalau di kampung lebih berguna yang bisa khutbah Jumat daripada yang bisa ngaji filsafat. Itu dijamin. Ya syukur-syukur kamu bisa ngaji filsafat, ya iso khutbah Jumat. Syukur-syukur bisa adzan. Nah, itu kan kebutuhan praktis-praktis gitu ya harus dikuasai. Ya bukan berarti yang internasional jangan, tapi itu harus bisa baru mencerdaskan masyarakat. Nah, kita kan dibayari oleh negara mahal-mahal, hasilnya cuma membingungkan rakyat kalau tidak begitu. Begitu pulang masyarakat bingung, kamu ngomong apa iki? Anaknya habis kuliah ngomongnya jadi kayak gini. Jadi tidak karu-karuan. Istilahnya sudah beda lagi. Tenang aja Pak, eksistensi kita tidak akan terganggu oleh. Iya. Lihat TV suruh, itu kelompok radikal Pak, itu Islam. Bapakmu ya bingung ngomong apa. Enggak lah, mereka capek-capek membiayai kita kuliah, ya pulangnya jangan malah bikin bingung mereka. Kita yang harus mengadaptasikan ilmu kita sesuai ke level mereka. Bukan mereka yang harus disuruh susah payah memahami omongan kita. Kualik. Makanya Islam nyuruhnya khotibin nas bi qadri ukulihim, bukan ukulina. Sesuai akal mereka. Kita omong, kita berkomunikasi dengan mereka di level akal mereka. Yo, isu-isunya tetap isu-isu luar biasa, tapi kita turunkan gaya komunikasinya ke level mereka. Contoh-contohnya di hidup mereka sehari-hari. Itu makanya kalau di Tan Malaka kurikulum yang cocok sama Indonesia. Yang ketiga, ini yang hari ini digenjot oleh Kementerian Pendidikan, sekolah-sekolah yang kejuruan, yang praktis-praktis. Karena kita butuh banyak orang ahli di sini. Diakui atau tidak. Kalau sekedar ahli agama banyak lah. Cuma kalau ahli pertanian, ahli perdagangan kita masih butuh banyak. Maka perbanyak sekolah di level ini. Tujuan pendidikan ada 3. Jangan salah. Bukan cari kerja. Hari ini kan selalu orang pendidikan habis itu kerja apa? Enggak.
Yo, kerjaan itu jangan khawatir banyak, cuma yang ada uangnya jarang. Ya. Jangan mikir pekerjaan. Yang pertama apa? Memberi senjata, keahlian untuk hidup. Yo, hidup itu otomatis antara lain penghidupan, dunia kemodalan. Itu apa sih untuk senjata untuk hidup itu? Ya berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa Belanda zaman itu, Jawa, Melayu, Indonesia dan lain-lain. Yang sifatnya skill. Jadi ilmu bumi itu kan skill, nulis, berhitung, bahasa Belanda, Jawa, Melayu kan, Inggris dan lain sebagainya. Bekal keterampilan. Yang kedua, memberi hak murid untuk sukses dalam hidupnya dengan jalan pergaulan. Maksudnya apa? Kalau hari ini kemampuan untuk bermasyarakat, kemampuan hidup bersama. Oke, dan yang ketiga, menunjukkan kepedulian sosial, menunjukkan kewajiban kelak terhadap berjuta-juta kaum kromo. Kaum kromo itu kaum miskin. Jadi pendidikan yang menanamkan keterampilan, ya kan, melatih kehidupan bermasyarakat, dan yang ketiga mengasah kepedulian sosial. 3 ini kalian harus menguasai kalau ingin jadi orang terdidik. Nah, saya ambil satu. Tan Malaka punya trik, punya jurus namanya jembatan keledai. Cara belajar efektif. Kalau hari ini mungkin semacam peta konsep. Tan Malaka itu kan hidupnya pindah-pindah kemana-mana, jadi tidak sempat bawa buku banyak. Meskipun nanti ketika dia tewas di Kediri, itu peninggalannya sebenarnya bukunya banyak. Ada saksi mata yang menceritakan bahwa setelah meninggalnya Tan Malaka itu, bukunya semua dibakar. Dan buku itu dibakar tidak habis-habis sampai seminggu. Bisa dibayangkan ya banyaknya bukunya. Ya pantas dia tidak sempat nikah. Moco buku terus. Jadi, nah cuma ketika dia pelarian kan nggak sempat bawa buku banyak. Triknya dia pakai istilahnya Tan Malaka sendiri, namanya jembatan keledai. Menghafalkan sesuatu pakai kode-kode. Jadi kode-kode itu dari istilah A nanti konotasinya ke istilah yang lain, yang istilah ini punya konotasi lagi ke yang baru dan seterusnya. Misalnya dia menyatakan sendiri tentang kasus perang 2 negara. Dia pakai jembatan keledai Avia Gumi, itu contoh dari Tan Malaka langsung. A-nya itu armamen, pasukan, kekuatan militer. Cuma A yang sama, yang kekuatan militer itu hubungannya sama angkatan laut, angkatan udara, sama angkatan darat. A-nya itu air, udara, land, darat, dan sea, kan? ALS. Dari A yang armamen, militer, terus ke air, laut, udara, dan terus begitu. F-nya itu finance, keuangan. Jadi penentunya yang menang dalam perang itu siapa yang militernya kuat, keuangannya kuat, A-nya apalagi terus begitu. Itu namanya jembatan keledai. Kalau hari ini kalau ada gambarnya mungkin semacam peta konsep, mind map. Tapi itu diapalkan loh ya, tidak digambar di kepala. Jadi menghafalkan biasa aja kita pontang-panting, apalagi disingkat. Cuma karena mungkin terlalu banyak materinya memang harus disingkat-singkat. Nah itu namanya jembatan keledai. Istilah dari Tan Malaka sendiri. Dan dia punya banyak, untuk setiap isu dia punya peta konsep sendiri, jembatan keledai sendiri. Kalau tidak beratus, katanya Tan Malaka, niscaya ada berpuluh jembatan keledai di kepala saya. Pokoknya macam-macam, ratusan konsep di kepala. Jadi sewaktu-waktu disuruh ngomong dia langsung bisa ngomong. Karena konsepnya ada di sini. Kebalikannya kita kan hari ini baca, nanti setelah baca juga sudah lupa. Nah, mungkin bisa memanfaatkan jembatan keledai ini. Kalau masih kurang ya jembatan unta, kalau masih kurang ya jembatan.
Ya, pokoknya intinya hafalan. Karena memang sebagai pelarian kan tidak mungkin dia bawa catatan banyak, bawa buku banyak. Nanti malah cepat ketahuan. Maka satu-satunya jalan itu menghafalkan. Itu kan kayak Ghazali apa Syafi'i, itu kan yang ditulis di tangan, kalau sudah hafal ya dihapus. Itu lebih susah lagi. Oke, quote-nya bagus. Rasional lagi-lagi. Akuilah dengan hati bersih bahwa kalian dapat belajar dari orang barat. Tapi jangan sekali-kali kalian meniru dari orang barat. Kalian harus menjadi murid-murid dari timur yang cerdas. Oh, itu namanya bukan anti barat, tapi juga tidak mendewa-dewakan barat. Barat itu ya pinter. Kita banyak belajar dari barat, tidak masalah. Tapi tetap harus jadi murid-murid dari timur. Dengan segala karakternya, tapi yang cerdas. Itu kan cara berpikir rasional. Jadi tidak kok barat mesti jelek atau barat itu luar biasa, ya ndak. Apa-apa itu ada jeleknya, ada bagusnya. Ndak usah wow bilang kamulah yang paling cantik, ya ndak. Kamu ndak terlalu cantik tapi dapatnya kamu gimana lagi. Itu kan lebih rasional daripada iya, ndak usah bombastis lah. Bombastis nanti malah kecegelong sendiri. Yang rasional aja.